wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Manajemen Pariwisata ingin mewawancarai bagaimana cara mengelola dan manajemen dari salah satu destinasi wisata di Yogyakarta, yaitu Museum Sandi. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dahulu. Dimulai dari saya, yaitu saya Zahra Kirana Maharani, dan saya Valentino Susanto. Saya Cita Alifah. Saya Muhammad Azam. Dan dengan narasumber kami jadi berkenal diri. Ya, nama saya Irawan Haris Wibawa, jadi dipanggil Haris saja nanti. Dipanggil Haris. Jadi untuk jabatan saya di sini sebagai pengelola koleksi museum. Baik, terima kasih. Mungkin kita langsung mulai saja ke sesi wawancaranya. Dimulai dari pertanyaan dari Valen. Ini Pak, Ya, latar belakang museum ini didirikan tuh karena apa Pak? oke. Jadi sebenarnya untuk apa ya? Untuk menjaga sejarah dan tradisi mengenai persandian, itu yang pertama. Yang kedua, bisa memperkenalkan sejarah persandian kepada masyarakat. Jadi peran-peran sandi pada masa kemerdekaan maupun mengenai keamanan informasi yang ada di dunia digital sekarang. Jadi kita kita berikan informasi mengenai keamanan edukasi keamanan siber. Itu sih. Dulu kalau sejarah museum itu gimana Pak? Siapa yang diriin, terus kapan didiriin? Oke, kalau secara Museum Sandi, jadi Museum Sandi itu diresmikannya itu tanggal 29 Juli tahun 2008. Itu atas kenapa adanya Museum Sandi itu memang saat itu atas prakarsa dari Bapak Gubernur DIY, Pak Sri Mulyani Hamengkubuwono ke-10. Jadi saat menerima tamu mahasiswa STSN yang sedang media karya di Yogyakarta, itu lalu saat beraudiensi, Pak Gubernur menyampaikan bahwasanya Sandi itu lahirnya di Yogyakarta. Kenapa tidak ada museum mengenai persandian di Yogyakarta? Akhirnya respon tersebut atau perkataan tersebut direspon oleh kepala lembaga sandi kami, yaitu dulu Bapak Nahrawi Ramli. Jadi beliau merespon perkataan dari Bapak Gubernur tersebut. Lalu tahun 2006 sampai tahun 2008 beliau selama 2 tahun ini membentuk tim untuk meriset, mencari tahu mengenai sejarah persandian, mulai dari global sampai di Indonesia, terutama mengenai sejarah persandian yang ada di Indonesia. Akhirnya di tahun 2008 itu terbentuklah Museum Sandi yang diresmikan tanggal 29 Juli tahun 2008. Tapi dulu lokasinya belum ada di museum yang sekarang. Jadi museum sekarang ini beralamatkan Jalan Faridan M. Noto nomor 21, Kota Yogyakarta, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Nah, dulu belum di sini. Nah, dulu kami Museum Sandi itu masih ditempatkan di lantai bawah dari Museum Perjuangan. Jadi koleksi kami itu ada di sana, di Museum Perjuangan. Jadi satu museum itu ada 2 lokasi. Satu lokasi ada 2 museum. Yang atas itu untuk Museum Perjuangan, yang bawah itu untuk Museum Sandi. Itu selama dari tahun 2008 hingga tahun 2013. Lalu tahun 2014 kami dibeli lokasi, diberi tempat yang sekarang kita gunakan ini. Kami pindah, itu diresmikannya tanggal 29 Januari tahun 2014. Jadi kita menempati bangunan yang sekarang ini di Jalan Faridan M. Noto ini, nomor 21 ini, tanggal 29 Januari tahun 2014 sampai sekarang. Lalu kalau ini Pak, jam buka sama informasi. Oke, kalau jam bukanya kita setelah pandemi ini kita menyesuaikan. Jadi kita ada bukanya itu mulai dari pukul 9 sampai dengan pukul 15 gitu. Untuk harinya itu dari Senin sampai dengan dari Selasa sampai Minggu untuk museumnya ya. Jadi untuk museum dari Selasa sampai Minggu dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 15 sore. Untuk hari Senin tutup, dan hari libur nasional
dan hari besar tutup. Terus nih Pak, kalau misalnya di sini tuh mau nginep atau akomodasi terdekat tuh gimana? Nginep apa nih? Kalau kayak Kalau hotel. misalnya ada wisatawan Oh, dari betul. luar daerah dan ingin menginap, Tergantung budget. Ya, mau yang hotel bintang 4, ya itu ada di hotel, bisa di Seraton lagi, di Pinik bisa, kalau di apa namanya sebelahnya Pinik tuh, ya itulah namanya. Kalau agak di low budget yang bintang 3 itu di Bird Hotel bisa, atau di bintang 4 lagi di Swiss Bell bisa. Gitu. Jaraknya kami karena di pusat kota ya, jadi punya hotel, punya pilihan, mulai dari hotel yang bintang 1 sampai bintang 4 atau 5 ya, 4 lah, bintang 4 kita ada tergantung budgetnya gitu. Itu kalau untuk menginap ada di sekitar sini karena lokasinya ya dekat dengan Tugu Jogja dengan Ganji ya, sekitar jalan apa itu namanya ya, Jalan Marga Utomo ya. Nah itu kan banyak hotel juga, ada One, ada apa lagi, ada hotel Swiss Bell, ada kalau di sini ada hotel Novotel, kok Swiss Bell sih sana? Harper ya. Ya Harper ya, itu Harper. Nah itu kalau di dekat sini ya kayak hotel cafe gitu, cafe hotel. Terus aksesibilitasnya Pak, kan misalnya kalau misalnya backpacker gitu nggak bawa mobil atau bawa motor tuh gimana sih Pak? Kalau naik kendaraan umum ke sini? Iya, pakai Grab. Kalau Grab Iya, apa? Rata-rata dari pengunjung itu Iya, naik Grab ya. enggak bisa naik Trans Jogja, ya Trans Jogja bisa, atau naik apa lagi ya? Jalan kaki kalau dari stasiun Tugu ke sini juga, jadi mungkin sekitar 10 sampai 20 menit kalau dari stasiun Tugu. Kalau dari stasiun Lempuyangan mungkin 10 menit jalan kaki ya, jalan kaki. Kalau untuk angkutan umum bisa menggunakan itu Trans Jogja. Ya. Berarti emang ada Ada kan sampai museum ada katanya. Ya, sampai museum ada museum tadi. Ya. Terus biasanya wisatawan itu pakai transportasi umum online ya. Ya, bisa pakai yang mudah ya, kalau mau mudah ya transportasi yang online. Yang online. Bisa motor maupun mobil. Oke, terus kalau di sini ada nggak sih Pak kayak souvenir gitu atau ada mungkin jual-jual souvenir kayak kaos? Kalau kita Merchandise misalnya. ya, oke. Kalau penjualan merchandise kami belum ada. Ya, tapi kalau semisal ada pengunjung yang datang itu memang kami sudah istilahnya kami SOP-kan, memang kita beri namanya itu semacam games yang ringan, itu namanya Sandi Cesar itu kemarin. Lalu kita juga kalaupun souvenir yang masih ada itu ada gantungan kunci dan stiker, itu ketika masih ada kota itu nanti ada setelah berkunjung itu ada games gitu, ada games yang persandian, ketika bisa memecahkan games itu ya kita kasih lagi, Ada hadiahnya. ya ada giveaway lah, nah, ada hadiah apa namanya stiker atau kunci kalau total masih ada ya, karena biasanya ya cepat habisnya juga. Terus, kalau misalnya itu udah masih Pak rencana bikin toko souvenir itu mau bikin Rencana masih ada, ya pasti ada kalau rencana sih, ya karena tadi kita terkendala dengan lokasi atau lokus di museum ini ya, jadi karena memang museum ini bangunan cagar budaya yang tentunya juga lokasinya itu untuk pergerakan dibatasi, dan lokasi-lokasinya di sini juga ruang-ruangnya juga terbatas. Ketika kita akan membangun gedung, kita juga terkendala perizinan. Yang pertama kita mau merenovasi gedung utama gitu, atau gedung yang tambahan yang belakang ini sudah nggak bisa karena gedung cagar budaya. Yang kedua, lokasi ini adalah milik Pemda DIY, jadi kita tidak bisa sembarangan membangun gitu. Dan ketika kita ada rencana itu pun belum tentu diizinkan, karena akan istilahnya apa ya, nanti ketika kita meninggalkan ini akan meninggalkan jejak gitu, itu termasuk aset juga yang harus dihitung. Jadi akan bentuknya juga akan rumit. Jadi untuk pengembangan untuk cagar budayanya agak sulit. Kalau souvenir pasti kita ada apa namanya, ada rencana itu. Berarti sudah ada rencana tapi terkendala perizinan itu ya? Ya, perizinan juga, dan apa namanya ya, karena memang istilahnya ada Maret ini untuk apa namanya ya, milik negara gitu lah. Jadi nanti barang yang masuk itu juga ada pajaknya dan pasti akan ada kalkulasi juga dari Kementerian Keuangan gitu. Karena
apakah ini masuk dalam APBN atau enggak, masuk inputan ke negara atau enggak gitu. Itu ada prosedur sendiri. Kalaupun tidak itu harus buat koperasi. Oke. Terus lanjutnya dilanjutkan. Berarti atraksi utama di Museum Sandi sendiri apa aja Pak? Atraksi apa sirkus. Selain Oke, barang-barang peninggalannya. Oke, yang aneh ya, hal yang menonjol mungkin di sini ya itu kita membuat semacam game sandi ya. Jadi ada beberapa, jadi kita sudah ranah juga ada beberapa kategori nanti untuk anak TK, untuk anak SD, untuk anak SMP, untuk anak SMA atau apa. Misalnya untuk anak TK nanti kita akan berikan semacam permainan lemon secret gitu. Jadi membuat sandi menggunakan perasaan jeruk lemon gitu kan. Nah itu ada caranya juga. Lalu ada kelas clay gitu kan. Jadi kita membuat sandi, membuat huruf sandi itu di atas semacam terakota gitu di clay, nanti ditulis menggunakan apa ya, menggunakan semacam tongkat kecil. Nah itu. Lalu kalau yang lain kita berikan game persandian, misalnya game Caesar, itu Caesar yang paling mudah. Nanti ada next levelnya dan namanya game transposisi gitu. Game transposisi. Lalu itu anak SMP. Untuk anak SD kita juga berikan sandi-sandi yang ringan, game-game yang ringan. Jadi kita berikan itu supaya mereka tahu, oh ini loh sandi itu seperti ini, oh ini loh cara membuat sandi yang simple itu seperti ini. Kalau untuk anak SD ada namanya nanti sandi Polybius dan sandi koordinat. Nah kalau nanti di lantai atas gitu kan, lantai 2 di ruang edukasi kita juga akan memberikan mengenai informasi mengenai keamanan di dunia siber, di ruang siber seperti apa, termasuk mengenai penyadapan telepon. Nah, itu juga kita akan berikan edukasi kepada pengunjung. Jadi kita ada telepon yang sudah kita beri penyadap gitu kan. Jadi supaya tahu masyarakat itu seperti ini tindakan atau kegiatan penyadapan itu seperti ini. Contohnya real seperti ini. Tetapi kita juga ada alatnya. Ada alat namanya kontra intelijen. Nah, atau alatnya namanya SCM gitu kan. Jadi itu alat untuk menyisir atau mencari lokasi-lokasi yang dicurigai di mana ada alat pertasnya, alat untuk istilahnya untuk memata-matai. Itu juga kita berikan. Lalu kita ada juga informasi mengenai telegraf gitu. Jadi kita berikan informasi beginilah suara telegraf. Ada bentuk telegraf dan ada suaranya. Dan suara itu pun yang dulu pesan di suara telegraf ini yang dulu benar-benar digunakan saat pengiriman pesan sandi antara pesan sandi yang ada antara stasiun radio yang ada di Jawa dengan yang ada di Sumatera. Itu atas beberapa atraksi yang kita berikan. Selain itu juga Museum Sandi ini sebenarnya UPT ya. UPT itu Universitas Strategis dari Badan Siber dan Sandi Negara. Nah, kami itu mengelola 3 lokus, satu museum yang ada di sini, yang kedua adalah rumah Sandi Duku yang ada di Kulon Progo. Itu adalah semacam petilasan gitu, semacam situs yang dulu digunakan sebagai markas darurat atau markas Sandi saat agresi militer kedua dari bulan Desember 49 sampai sekitar bulan Juni tahun dari bulan Desember 48 sampai bulan Juni atau Juli tahun 49. Nah itu lokasinya ada di Dusun Dukuh, Kelurahan Purworejo, Samigaluh, Kulon Progo. Di museum rumah Sandi, satu lagi namanya Monumen Sanapati. Nah, Monumen Sanapati ini adalah monumen yang didirikan untuk memperingati 50 tahun persandian. Jadi diresmikannya tahun 96, tepatnya tanggal 4 April itu tahun 1996. Lokasinya itu ada di Jalan Abdullah Ali, tepatnya ada di depan gereja Santo Antonius Kota Baru. Nah, dari 3 lokasi ini yang dikelola oleh UPT Museum Sandi. Jadi selain pengunjung bisa di sini, nanti juga kita bisa melakukan tour, ya tour istilahnya tour heritage persandian. Nah
Nah itu juga termasuk program kami juga. Jadi pengunjung ketika ingin lebih lama, ingin mengetahui lebih lama mengenai pesandian, kita juga ajak tour Heritage Kota Baru. Kenapa tour Heritage Kota Baru? Karena ada beberapa lokasi yang dulu digunakan untuk kantor sandi. Salah satunya itu di jalan, kalau sekarang jalan mungkin jalan sekitar Jalan Sudirman, yaitu kantor pertama kami. Lalu nanti kita ajak ke namanya Jalan Idewa Nyuman Oka. Nah, dulu namanya Jalan Batanawarsa nomor 32. Nah itu merupakan kantor sandi yang terakhir sebelum saat kota Jogja ini dikuasai Belanda. Lalu ada lagi di Jalan Batanawarsa nomor 4, atau sekarang di persis di Jalan Idewa Nyuman Oka nomor 4A sekarang. Nah itu adalah markas yang dulu digunakan juga untuk markas sandi setelah dari McD. Dari McD pindah ke depan Gereja Kota Baru. Nah dari Gereja Kota Baru ke depan Gereja Kota Baru pindah lagi ke kalau sekarang digunakan oleh Jiwasraya. Nah dulu namanya Jalan Mahameru nomor 1. Nah dari Jiwasraya, rumah yang gedung yang digunakan Jiwasraya sekarang ke Jiwasraya pindah lagi ke tadi Jalan Batanawarsa nomor 32 yang sekarang digunakan oleh Laboratorium ISTA April. Nah dari situ pindah ke Ponorogo tadi, di Danau Ponorogo tadi. Nah itu jadi kita ada tour itu, namanya tour Heritage Kota Baru. Gitu. Program itu emang udah berjalan atau masih rencana? Udah berjalan. Sudah Sudah berjalan, tapi by request ya. By request baik. kita tawarkan itu by request. Jadi yang pasti sih saat adanya kegiatan napak tilas dari mahasiswa Politeknik Siber dan Sandi Negara itu wajib. Jadi kita akan ada tour Heritage Kota Baru dan napak tilas di Kulon Progo. Ya, gitu. Oke Pak, mau nanya mengenai tour Heritage Kota Baru ini sendiri tuh bisa dijual nggak ke pengunjung? Bisa sekali. Bisa sekali. Tapi memang karena sekali lagi museum ini tidak berbayar. Jadi kalau yang mengelola pihak ketiga boleh, misalnya adik ini mengelola itu bisa boleh gitu. Mengelola. Tapi kalau kita yang mengelola itu akan ditemuan nanti tidak boleh. Ya akan ditemuan di saat adanya inspeksi gitu, dari inspektorat maupun dari KPK. Jadi nggak boleh itu untuk berbayar. Kalau nggak berbayar boleh, ya boleh seperti itu. Makanya kalau dikelola pihak ketiga itu oke, bisa. Kalian misalnya dari semuanya yang mengelola, yang memberikan tarif berapa itu bisa. Berarti ada pihak ketiganya yang menjual? Iya, pihak ketiga yang mengelola itu. Untuk turnya tadi itu pun gratis Pak? Gratis, ya kita gratis. Kalaupun misalnya ada rencana seperti pihak ketiga yang menjualkan itu, apakah dibagi hasilnya atau gimana? Tergantung dari yang mengelola tadi. Yang mau ngasih kita ya alhamdulillah, nggak ngasih juga nggak apa-apa. Gitu. Dan karena itu memang istilahnya program publik, dan kita juga museum ini untuk publik, jadi ya tidak jadinya tidak non profit. Jadi museum ini berdirinya dari negara ya, dari uang dari negara, dari APBN. Ya kita di bawah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Berarti wisatawan yang datang ke sini tuh berbagai macam dan kalangan ya Pak ya? Iya, berbagai kalangan, tapi kebanyakan sih mahasiswa dan pelajar. Ya mahasiswa dan pelajar. Jadi jarang yang kayak ada tour dari kantor atau kayak lembaga-lembaga kayak gitu? Perjalanan bisnis. Oh kalau itu karena biasanya mereka itu terbatas datang, waktu terbatas gitu. Mereka biasanya di sini untuk tour sendiri itu tuh biasanya kita memakan waktu 1 sampai 1,5 jam. Ya itu pun mereka memberikan waktu juga segitu, ya 1 sampai maksimal 2 jam itu udah keluar dari sini. Karena itu jadi karena kebanyakan juga memang terkendala waktu, itu tidak bisa kita lakukan untuk itu. Kalau by request bisa, by request, jadi mereka mungkin seharian di sini bisa kita laksanakan itu. Untuk carrying capacity-nya sendiri di museum ini maksimal berapa? Ya, itu juga masih kita petakan lagi. Gitu kan. Kalau untuk idealnya di museum ini itu pengunjungnya 100 untuk idealnya. Tetapi kalaupun itu ada 100 lebih, 100
50 orang, 120 orang, atau 100 apapun sampai 200 orang gitu kan. Itu tetap kita terima. Tetap kita terima, tetapi kami nanti akan memecah dulu untuk masuk di museumnya. Gitu kan. Memecah dulu untuk masuk di museumnya akan kita bagi beberapa kelompok. Seperti itu. Untuk idealnya sih 100, kami peminatnya 100 orang. Gitu. Untuk satu museum ya, tapi untuk masuknya, nah nanti sekitar 20 sampai 25 orang ya. Untuk idealnya sih 20 maksimal. Baik, berarti kalau misalnya melebihi carrying capacity-nya pun dibagi per berapa kelompok gitu ya Pak? Ya, nanti akan ada beberapa kelompok. Nah, kan tadi udah ditanyain nih tentang wisatawan yang datang ke sini itu sebenarnya dari kalangan dari mana aja Pak. Tapi yang paling banyak itu dari umur berapa dan dari mana? Apakah warga lokal, apakah dari luar Kebanyakan atau dari Yogyakarta. mancanegara? Yogyakarta. Yogyakarta. Ya, dari Jakarta dan rate usianya antara usia berapa ya, mungkin 10 sampai usia 20 tahun, 20 sampai 20 tahun. Ya, mungkin 10 sampai 22 tahun rate-nya. Karena rata-rata yang berkunjung itu mahasiswa juga ya Pak. Belajar, betul. Ya. Tapi kalau misalnya anak-anak dan orang tua itu ada tapi tidak banyak ya? Itu maksudnya rombongan keluarga biasanya. Rombongan keluarga. Iya, kalau anak-anak kan biasanya sama keluarga ya. Iya. Anak TK itu kan biasanya juga sama keluarganya. Kalau yang rombongan TK itu kesini jarang. Ya, jarang. Masih jarang. Kalaupun ada juga tetap kita terima, kita kasih virus yang sesuai usia. Ringan-ringan, ya. Tapi untuk tahun 2022 ini sepertinya TK itu belum ada deh. Tahun 2022 ini kayaknya belum ada. Rata-rata dari pelajar dan mahasiswa ya? Ya, dari mahasiswa. Oke, nah terkait sinergi dan kerjasama dengan lembaga lain selain pemerintah dan negara itu ada kerjasama sama siapa aja sih Pak? Swasta ya. Swasta. Ya, kalau stakeholder ya. Jadi kita kalau di pemerintahan tetap ya itu tidak bisa lepas karena museum yang ada di Yogyakarta ini itu istilahnya bergandengan tangannya stakeholdernya itu dengan dinas kebudayaan. Nah, dinas kebudayaan ini itu istilahnya yang ya pembina, bukan pembina sih, ya yang mendampingi lah, yang mendampingi museum-museum yang ada di Jakarta. Tapi ada juga itu perkumpulan museum seluruh Jakarta. Ya, itu di luar pemerintah. Ya, itu namanya Badan Musyawarah Musea Barahmus namanya. Nah, itu perkumpulan museum-museum yang ada di seluruh Jakarta. Jadi selain stakeholder kalau di pemerintahan, stakeholdernya dinas kebudayaan, dinas pariwisata, dan juga Kominfo. Ya, Kominfo. Kominfo ini apa namanya berkaitan karena memang Museum Sandi ini terkait dengan yaitu mengenai keamanan informasi gitu kan. Jadi kita terkait dengan itu. Jadi di Kominfo pun ini juga ada perkumpulannya namanya Forkom Sanda, Forum Komunikasi Sandi Daerah gitu, dan biasanya museum ini juga diundang untuk melakukan untuk berkegiatan tersebut gitu. Jadi stakeholdernya tadi ada dinas kebudayaan provinsi maupun kota, dinas pariwisata provinsi maupun kota, dan Kominfo daerah gitu. Kominfo namanya Forkom Sanda gitu. Kalau di luar itu, di luar apa namanya, di luar museum, di luar pemerintah itu ada Barahmus gitu. Ada Barahmus, ada komunitas yang ada. Kalau kita juga ada namanya komunitas SMS, Sahabat Museum Sandi. Nah, Sahabat Museum Sandi itu juga salah satu apa namanya ya, sayap-sayapnya stakeholder Museum Sandi yang non pemerintahan. Itu kan biasanya itu kita gandeng saat kita ada event. Gitu, ada event kita nanti kita ajak itu untuk membantu kegiatan kita. Gitu. Lalu komunitas apa lagi? Banyak sih kalau komunitas ada Jogja 45, gitu. Ada Malang Museum, ada Jogja Good Guide, apa lagi ya? Ada Jogja Adventure Kit, Jaka gitu kan. Apa lagi? Ya banyak. Banyak sekali ya berarti. Ya. Sinergi dengan lembaga. Karena mereka sering berkegiatan di sini. Karena kita Museum Sandi ini kita ada aula dan ruang komunitas. Nah, itu yang kita pinjamkan juga tidak berbayar.
Ya, jadi mereka biasanya menggunakan ruang tersebut untuk berkegiatan, itu misalnya untuk rapat, atau untuk pertemuan, atau untuk apa lagi ya, semacam demo-demo gitu. Bukan demo ini ya, bukan demo demonstrasi bukan, kayak bimtek lah, ya kayak gitu, kayak bisa demo massa atau demo membuat apa, ya gitu. Bisa menggunakan ruang kami. Jadi ada ruang aula dan ruang komunitas itu kita pinjamkan itu free, ya gratis, hanya bersurat saja. Pak Ber boleh dilanjutkan lagi Oke. ya Pak? Oke, enggak, Nah. silakan. Nah, kalau selama Bapak di Museum Sandi ini pengunjung terpadat itu berapa sih Pak? Saya lihat dulu ya. Nah ini loh, nanti takutnya salah itu loh. Nanti bisa nanti saya share nih lah, saya share apa namanya, saya share materinya. Itu kalau terpadat itu terjadi di bulan sorry bukan ini, di bulan mungkin bulan Juni atau Juli ya. Terpadat itu ada di bulan Juni. Ya di bulan Juni tahun 2022 ini di bulan Juni. Ini saya cek dulu ntar. Kalau di bulan yang lain juga pada tinggi ya. Bulan Juni ada itu, ya di bulan Juni bener. Di bulan Juni itu ada pengunjung sekitar 2.912 ya, satu bulan ya. Satu bulan. Gitu. Jadi memang saat itu baru banyak kegiatan, ya baru banyak kegiatan. Kita banyak pengunjung itu karena ya kegiatan, baik kegiatan biasanya gitu kan. Nah, saat itu memang ada kegiatan namanya cangkriman, gitu. Ya, cangkriman, ada juga kegiatan napak tilas pesandian. Jadi itu adalah mahasiswa dari Poltek dan ke sini sekitar mungkin saat itu paling banyak sih 200 sampai 250 orang lah gitu. Itu dan ada banyak kegiatan saat itu. Untuk terendah itu ada di bulan April, ya hanya 172 orang satu bulan. Ya itu kenapa? Karena saat itu memang bulan puasa. Ya bulan puasa pertama. Yang kedua itu baru masa-masanya ujian akhir sekolah anak-anak sekolah. Ya. Ya, Di season ya. ya betul. Jadi rendah sekali gitu. Itu nanti akan tak kasih saja. Selain pas ramainya itu saat pas ada acara itu di season-season seperti Lebaran atau Natalan itu betul. ramai nggak Pak? Itu di akhir tahun bisa banyak juga karena long weekend kan, ataupun long weekend atau long week, long weekend maupun libur panjang. Misalnya libur anak sekolah itu kita banyak pengunjung keluarga, ya, banyak pengunjung keluarga. Sama akhir tahun sampai awal tahun itu banyak pengunjung keluarga kita biasanya. Nah kalau untuk anak sekolah tadi biasanya di bulan pertengahan bulan, gitu kan, pertengahan bulan biasanya. Studi tour gitu ya. Nah betul, studi tour pas mereka apa namanya libur dan setelah UAS gitu kan, setelah UAS gitu. Kalau keluarga biasanya di libur panjang, Lebaran, gitu kan, Natal, gitu kan, tahun baru gitu. Nah itu banyak ya keluarga. Gitu. Oke, saya lanjutkan ya Pak. Ya. Jadi kan tadi rata-rata pengunjung itu mahasiswa. Ya. Sebenarnya target dari museum sendiri untuk wisatawan itu siapa sih Pak? Emang untuk mahasiswa apa orang dewasa juga, cuma emang belum datang aja? Ya kalau targetnya kita semua. Targetnya kita semua ya. Targetnya kita semua ya. Targetnya kita semua. Tapi emang mungkin target kita itu SMP ke atas. Ya, target kita ke atas, SMP ke atas. Jadi memang kenapa seperti itu? Kenapa SMP ke atas? Karena memang yang pertama kita punya tugas tupoksi kita itu pertama adalah pengelolaan museum. Yang kedua adalah edukasi budaya keamanan informasi. Nah untuk anak SD kan ini masih istilahnya masih belum paham betul gitu kan, belum paham betul mengenai istilah-istilah yang ada di internet ya, phishing misalnya atau hacking. Nah itu kan mereka belum paham seperti itu. Nah makanya kita berikan, dan biasanya untuk anak SD ini masih dalam pengawasan orang tua atau mereka masih bisa dihandle oleh orang tua gitu kan. Nah untuk SMP ke atas ini yang kita beri informasi gitu kan mengenai keamanan informasi, jadinya biar mereka paham gitu kan bagaimana istilahnya etika yang ada di internet seperti apa gitu kan, bahaya apa saja ketika
kalian menggunakan teman-teman ini menggunakan misalnya wifi publik ataupun nanti kalian asal komentar ujaran kebencian ataupun bullying di media sosial itu kita edukasikan di situ gitu. Dan terutama mengenai sejarah persandian. Nah, anak-anak SD kan mereka masih belum paham juga itu kan siapa itu Bapak Persandian Indonesia. Mereka terus tahunya kan mereka Soekarno gitu kan. Nah, kita ya kalau anak SD ya kita kenalkan yang dasar-dasar aja gitu. Nah, untuk yang lebih dalam ya itu anak sampai ke atas gitu. Tapi target memang kita istilahnya ada pengerucutan itu memang kita lebih ke mahasiswa. Ya, lebih ke mahasiswa karena pertama memang mahasiswa itu sudah paham, yang kedua bisa diajak diskusi dan bisa memberikan masukan ke kita. Gitu, seperti itu. Oke, selanjutnya kan kemarin sempat pandemi ya Pak. Ya. Jadi ada nggak sih Pak perbedaan dari sebelum pandemi sama setelah pandemi ini Pak? Kalau secara fisik sama sih, beda sih, sorry beda, jelas beda. Jadi kalau selama pandemi ini memang kita sempat tutup itu hampir 1 tahun gitu, hampir 1 tahun kita tutup dan kita tapi tidak diam aja, tetap kita memberikan edukasi gitu, tapi dengan cara yang berbeda. Nah saat itu kita mungkin di tempat-tempat lain juga lebih menggalakkan di media sosial. Ya betul, di rumah. Jadi bagaimana caranya pengunjung itu tidak perlu datang ke museum gitu kan, ataupun bisa melihat koleksi-koleksi yang ada di museum itu dengan tidak langsung datang gitu. Nah, kita saat itu pertama kita membuat aplikasi namanya Apem Sandi. Nah, sekarang masih ada Apem Sandi, aplikasi pemanduan Museum Sandi namanya itu. Yang kedua, kita ada program di YouTube namanya itu juga sampai berjalan sampai sekarang, namanya VCD, Video Edukasi Siber dan Sandi. Jadi kita berikan edukasi mengenai budaya keamanan informasi itu dan sejarah persandian itu melalui platform YouTube itu. Itu VCD. Yang kedua adalah ngelas. Nah kalau ngelas ini lebih ke seperti tanya jawab gitu kan, kayak podcast tanya jawab gitu kan, lebih ya kayak seperti ini gitu, tanya jawab. Kalau VCD itu lebih ke satu arah, satu arah, memberikan informasi satu arah gitu kan. Kalau yang ngelas ini ada kayak ngobrolnya gitu, Ada diskusi 2 arah ya. betul, ada diskusi 2 arah. Nah yang kita hadirkan itu memang orang-orang yang berkompeten gitu kan. Memang sampai sekarang sih masih orang-orang yang berkaitan dengan persandian ya, karena konten kita memang untuk ngelas itu artinya singkatannya ngerumpi Selasa. Nah, karena memang kita upload setiap Selasa. Saat itu setiap Selasa, terus yang kita diskusikan ya mengenai keamanan informasi gitu. Makanya kebanyakan itu informasinya juga dari orang-orang sandi gitu, orang sandi seperti itu. Jadi ada Apem Sandi, ada VCD, ada ngelas, terus apa ya, program juga sampai sekarang juga berjalan itu program yang ada di Instagram itu namanya, aku lali, Selasa Sejarah Kami Siber namanya, Selasa Sejarah dan Kami Siber. Nah Selasa Sejarah ini kita mengupload konten mengenai sejarah ya, terutama core-nya tetap berkaitan dengan persandian, tapi tetap kita kembangkan. Lalu Kami Siber ini yang berkaitan mengenai keamanan informasi tadi, yang mengenai phishing, mengenai tips-tips terhindar dari mungkin bahaya hacker dan lain sebagainya. Jadi ada setiap minggu kita selalu upload dua konten di medsos yang wajib, yang pokok ya. Satu Selasa Sejarah, satu yang Kamis itu Kami Siber. Nah itu sih kalau dibuka di medsos. Berarti setelah pandemi itu emang lebih banyak menggunakan media online ya Pak? Iya, ya betul, saat ada pandemi kita memang maksimalkan media online gitu. Media online kita maksimalkan ya supaya tadi biar masyarakat juga bisa datang. Oh ada lagi namanya virtual tour 360 derajat ya, virtual tour lah. Virtual tour itu kerjasama antara Museum Sandi dengan Dinas Kebudayaan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta
gitu. Dan itu semua masih jalan sampai sekarang. Iya. Masih jalan sampai sekarang. Berarti karena adanya pandemi ini ada lahirnya inovasi baru ya, Pak? Ya, itu inovasi kita. Ya, itu inovasi kita. Terus tadi kan dijelasin juga tuh Pak, kalau misalnya ada tour keliling yang pernah jadi markas Sandi. Nah, kalau untuk khusus museum ini sendiri, bisa nggak sih Pak dijelasin teknis dari awal kita masuk, terus bakal kemana? Oke. Jadi saat masuk itu dari gerbang aja deh. Saat masuk gerbang nanti biasanya akan diarahkan oleh satpam untuk parkir gitu kan, dan ditanya biasanya akan ada keperluan apa. Jadi ada dua, satu pengunjung, satu tamu. Nah, kalau tamu itu biasanya langsung diarahkan ke ruang tamu. Kalau pengunjung itu akan diarahkan ke lobby gitu. Termasuk pengunjung yang akan riset maupun pengunjung yang akan melihat koleksi. Nah, anggap aja langsung ada pengunjung yang untuk melihat koleksi gitu. Nah, ketika datang langsung nanti petugas lobby kita arahkan diarahkan petugas lobby untuk mengisi buku tamu. Nah, saat mengisi buku tamu biasanya nanti akan diberikan souvenir tadi, namanya Sandi Cesar tadi yang spesial itu. Nah, akan dijelaskan di situ maupun nanti akan dijelaskan setelah di dalam. Nah, setelah selesai baru kita arahkan untuk ke ruang intro. Nah, ruang intro ini nanti pengunjung akan disuguhi atau disajikan video mengenai sejarah singkat persandian dunia dari awal adanya peradaban sampai nanti masuk di Indonesia, sampai adanya dengan BSSN. Nah, tujuannya untuk apa? Di sini tujuannya untuk supaya pengunjung itu tahu, klik dulu lah, oh ada gambaran sedikit mengenai persandian gitu. Nah, setelah dari sini biasanya nanti pengunjung akan diajak untuk masuk di ruang koleksi yang pertama, yaitu ruang koleksi ruang koleksi Sandi Klasik. Nah, semua pengunjung yang datang ke Museum Sandi itu memang kita wajibkan untuk dipandu. Ya, masuk kami gratis, untuk itu juga gratis, atau pemanduan juga gratis. Jadi memang kita tidak berbayar semuanya gitu. Karena kita juga dari pemerintah itu sudah istilahnya tercatat sebagai instansi atau UPT yang termasuk dari wilayah bebas korupsi. Ya, ada jadi program dari Kemenpan RB itu namanya zona ZIWBK, zona integritas wilayah bebas korupsi. Nah, di tahun 2002 ini kita mendapatkan predikat itu. Dan makanya kita biasanya ketika ada istilahnya gratifikasi. Nah, ada gratifikasi tetap kita tolak gitu. Ketika memaksa misalnya gratifikasinya uang, jelas kita tolak, nggak mau. Ketika makanan, nah biasanya itu kita makan bersama. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak makan sendiri, kita ajak pengunjungnya itu makan bersama. Sebenarnya seperti itu. Ya, supaya itu ya tidak bentuk gratifikasi, karena itu ya kita komitmen dengan predikat ZIWBK tadi. Nah, semua pengunjung wajib kita pandu. Nah, terus setelah dari ruang intro tadi kita ajak ke ruang Sandi Klasik. Nah, Sandi Klasik ini menjelaskan mengenai persandian pada bahasa klasik, awal dari Sumeria nanti sampai ada sandi-sandi klasik yang lain. Lalu selanjutnya kita ajak ke ruang perintisan. Nah, di sini ruang perintisan ini pemandu akan menjelaskan mengenai awal berdirinya persandian di Indonesia, namanya dengan nama BSSN tadi. Sekarang dengan nama BSSN, kalau dulu dengan nama Dinas Kode. Lalu masuk di ruang selanjutnya, di ruang koleksi yang ketiga, yaitu ruang Dukuh, ruang diorama Dukuh. Nah, di sini pemandu akan menceritakan mengenai sejarah persandian saat adanya agresi dua Belanda, terutama saat kantor Sandi itu berpindah dari kota Yogyakarta ke daerah Kulon Progo. Nah, setelah dari situ lalu masuk di ruang penegaan. Nah, ruang penegaan ini berisi beberapa koleksi yang berkaitan dengan persandian juga. Ada kursi dan meja yang dulu digunakan untuk mendekrip dan mengenkrip pesan sandi yang ada di Kulon Progo. Lalu juga ada buku replika buku Janokobe. Nah, replika buku Janokobe ini adalah buku yang digunakan sandiman saat ibu kota Indonesia berpindah dari Jogja ke Sumatera Barat.
Nah di sana itu. Lalu masuk di ruang selanjutnya yaitu ruang Nusantara. Nah di sini diisi koleksi mengenai perkembangan persandian modern. Nah di sana disuguhkan mengenai mesin-mesin sandi yang seluruhnya itu buatan Indonesia, dan juga ada namanya manekin atau diorama mengenai sekolah persandian namanya Politeknik Siber dan Sandi Negara. Nah dari ruang ini pengunjung akan diajak ke lantai 2. Nah lantai 2 di ruang pertama, di lantai 2 itu ada ruang tokoh yang berisi mengenai tokoh-tokoh persandian. Lalu ruang selanjutnya itu ada ruang sandi global. Nah ruang sandi global ini berisi mengenai mesin-mesin sandi yang dulu pernah ada di Indonesia, gitu kan? Pernah ada di Indonesia dan semuanya buatan luar negeri. Nah karena makanya dinamakan sandi global. Lalu setelah selesai baru pengunjung diajak untuk diskusi di ruang edukasi. Nah di selain diskusi di situ di ruang edukasi, di sini pengunjung juga akan diberi informasi mengenai keamanan siber. Nah di sana selain itu juga pengunjung juga akan diberi edukasi mengenai penyadapan, bagaimana seseorang ini bisa menghadap gadget kita. Tapi kita juga berikan edukasi mengenai ada alat yang digunakan untuk kontra intelijen tadi, alatnya TSCM namanya. Nah setelah selesai baru pengunjung akan dipersilakan untuk turun, misalnya akan diajak foto, dan juga setelah selesai diminta untuk survei. Nah survei mengenai kepuasan pelanggan di sini. Itu biasanya dilakukan 1 sampai 1,5 jam ya Pak? Betul. Iya 1 sampai 1,5 jam biasanya. Nah, terus Standarnya 45 sampai 1,5 jam sih biasanya. Ya tergantung juga pengunjungnya, pengunjungnya dia istilahnya kesusu nggak gitu kan, atau tergesa-gesa apa enggak gitu. Kalau mereka santai dan ada minat di situ, biasanya kita orangnya betah gitu kan, kita ajak ngobrol, kita diskusi biasanya sampai sejam sampai 1,5 jam itu. Ya. Nah terus untuk promosi sendiri nih Pak, biar Museum Sandi lebih dikenal sama masyarakat luas, itu ada nggak sih Pak promosi? Ya. Apa dari mulut ke mulut aja Pak? Apa Atau aja gitu? ada media online atau Apa ya bagusnya gimana ya? Ya tetap media online sih, tetap kita salah satunya kita kencengnya sih di Instagram ya, kencengnya di Instagram, dan untuk mengajak pengunjung gitu kan lebih interest mengenai Museum Sandi, biasanya kita kasih ada semacam kuis di Instagram gitu kan, di Instagram seperti intensitasnya setiap 2 minggu sekali itu ada kuis gitu. Jadi kuis yang ringan-ringan gitu kan, kuis ringan-ringan, nanti kita ada kasih hadiah voucher OVO apa satu lagi apa sih selain OVO dan GoPay. Nah OVO dan GoPay, karena juga kalau tergantung dia maunya dana ya kita kasih OVO gitu, maunya OVO itu sih untuk pengunjung. Kita masih di sosmed sih ya. Baik. Sama pameran biasanya ya, pameran kita kalau ada pameran misalnya pameran di Surabaya gitu kan, kita ikut di sana untuk promosi gitu kan, biar orang Surabaya juga tahu nih apa isi Museum Sandi. Kita bawa beberapa koleksi dan juga beberapa staf ke sana untuk melakukan istilahnya promosi ya, ke lokasi-lokasi pameran. Oke, ada lagi? Ya Pak, jadi kan tadi emang tujuannya Museum Sandi ini tuh memberikan wisata edukatif kan, karena sudah dipandu juga dengan diberikan informasi tentang sejarah-sejarahnya. Nah, barang-barang yang ada di Museum Sandi itu asli atau replika yang hanya dibuat tiruannya, dan bagaimana perawatan barang yang ada di Museum Sandi ini? Itu kalau perawatan sama konservasi kali ya. Tapi ya saya jawab sebisa mungkin ya. Oke, kalau di Museum Sandi ini ada realia, ada replika, itu kan ada barang yang asli, ada yang replika, tapi kebanyakan 50% itu kita asli. 50% ke atas kita asli. Dan untuk konservasi ya, itu nanti di bagian konservator itu dilakukan itu minimal itu 3 bulan sekali nanti dengan bergantian ya, ada penjadwalannya dan itu dilakukan minimal 3 bulan sekali, tetapi juga melihat situasi dan kondisi. Nah ketika
baru seminggu dibersihkan gitu kan, itu sudah kotor lagi ya kita bersihkan gitu. Jadi lihat juga kondisi yang ada di lapangan gitu. Tidak saklek harus 3 bulan sekali gitu, enggak sih. Berarti rutin dilakukan pengecekan dan perawatan juga Iya, ya, Pak. betul. Nah, kan tadi Bapak udah bilang ya, kalau pengunjung di situ dari berbagai macam kalangan, dari anak-anak, pelajar, mahasiswa dan keluarga. Nih, kalau misalnya ada pengunjung yang merusak atau tidak sengaja merusak atau sengaja merusak, menyentuh sembarangan gitu, ada sanksinya nggak sih Pak? Atau dari manajemennya melakukan apa, ada peringatan atau gimana? Iya, memang jadi fungsinya pemanduan itu ya, jadi selain untuk memberikan edukasi juga melakukan pengawasan gitu, melakukan pengawasan supaya pengunjung ini terkontrol gitu kan. Jadi memang ada beberapa koleksi yang rawan untuk rusak ya. Itu salah satu yang rawan itu adalah meja dan kursi. Meja dan kursi itu, jadi itu meja dan kursi itu asli original ya, asli dari digunakannya tahun 48 sampai 49 gitu. Jadi kenapa tidak kita kurung, tidak kita tutupi ya, memang karena pertama gede, dan kedua nanti kalau dikurung itu akan semakin lembab. Nah itu akan semakin cepat terjadinya kerusakan gitu. Nah itu langkah yang kita antisipasi sebenarnya untuk menghindari kerusakan. Nah ketika ada pengunjung yang iseng gitu, yang iseng itu ya, sampai sekarang kita sih belum ada kita belum menerapkan untuk itu, dan sampai sekarang belum pernah ada yang sampai rusak. Makanya kita belum istilahnya sampai tindakan menuntut gitu kan, ya tidak pernah. Dan itu kita lebih ke preventif gitu. Dan selama ini belum ada pengunjung yang sampai merusak, dan ketika ada pengunjung yang merusak, kita sebenarnya sudah ada aturannya, tapi kita masih belum bisa menjalankan. Masih belum menjalankan. Gitu. Baik, selama kan museum ini kan sudah berkembang cukup lama ya Pak. Okay. Jadi ada nggak sih Pak hambatan-hambatan dalam pengembangannya ini sendiri? Apa ya kira-kira? Oke. Untuk hambatannya yang pasti lokasi ya, tadi yang terkait dengan cagar budaya ini. Jadi kita akan kembangkan untuk secara fisik itu pasti tidak bisa. Yang pertama, lokasi ini ada gedung cagar budaya. Yang kedua, ini juga bangunan dan tanah milik Pemda DIY. Nah itu yang kita agak sudah kembangkan. Mungkin kendalanya sih ya tadi ya, Karena dia cagar budaya sendiri ya Pak, jadi nggak bisa sembarangan. Betul, kita nggak bisa sembarangan. Kita ketika kita membuat event gitu kan, kita juga was-was juga gitu kan, ketika nanti ada vandalisme dari pengunjung, ketika pengunjung tidak bisa ikut membantu menjaga kebersihan, itu yang rusak kita, yang jadi tanggung jawab kita. Gitu. Jadi walaupun sudah banyak idenya, tadi terikat dengan karena cagar budaya itu sendiri. Ya betul, memang cagar budaya jangan, kita harus jaga keoriginalitasannya. Itu. Heritage. Ya, gedung heritage. Apakah ada tambahan? Boleh, itu Pak, kalau fasilitas pendukung kayak toilet, musola itu di sini ada nggak Pak? Oke. Pengelolaannya gimana gitu? Iya. Pengelolaannya gimana? Mungkin kayak Pengelolaannya ya dikelola setiap hari, dibersihkan setiap hari ya. Itu dibersihkan setiap hari, ada checklistnya itu kan. Kalau di toilet, jadi ada 2 toilet di sini yang digunakan. Sebenarnya ada total sih ada 1, 2, 3, 4, 5 toilet, tapi 2 ini private, memang digunakan, ada di dalam guest house ya, guest house bukannya untuk guest house. Lalu yang 2 ini untuk umum, yang 3 ini untuk darurat. Yang terakhir ini untuk darurat, jadi ada di atas lokasinya gitu. Dan biasanya yang dipakai ya cuma 2 untuk putra dan putri ini gantian. Dikelolanya setiap hari dibersihkan, ada petugasnya khusus. Terus kalau misalnya
amit-amit nih kalau ada darurat itu misalnya biasanya dibawa kemana sih Pak? Apanya? Kalau misalnya pengunjung ada yang- bencana, tiba-tiba Iya, bencana, kayak atau gini. gimana? Ada, apakah ada titik kumpul amannya? Gitu? Iya. Ya, oke. Bagaimana cara penanggulangannya gitu? Jadi untuk evakuasi ya, Ya, evakuasi evakuasi, pengunjung. benar. Nah itu kita sudah sediakan sign-signnya. Jadi ada call sign-nya, terus kita ada yang dering itu apa sih? Bel ya? Bel, Ya, alarm. alarm. Nah, Alarm alarmnya, darurat. alarm darurat kita juga sudah pasang itu. Lalu kita juga sudah pasang alat deteksi asap. Nah, deteksi asap yang ada di hampir di setiap ruangan di dalam museum dan di dalam lokasi, di dalam di ruang-ruang ya, di ruang yang vital itu. Untuk evakuasinya ya biasanya sih ada alarm gitu, ada alarm dari pengunjung, lalu ya kita tinggal cari amankan lokasi yang jembar, yang luas itu. Ada titik kumpul ya, ada call sign-nya, ada call sign, ada apa namanya, rambu-rambu. Iya. Ya, itu. Untuk Museum Sandi sendiri ini ada kerjasama dengan rumah sakit kah atau gimana? Misalnya ada kejadian di sana, apakah rumah sakit terdekat atau kerjasama dengan rumah sakit terdekat atau klinik terdekat gitu Pak? Kalau kerjasama secara MOU kita tidak, Belum. ya belum. Tapi kalau setiap event kita pasti ada, gitu. Misalnya Napatilas gitu kan, atau ada kegiatan tadi jalan tour heritage, kita pasti berhubungan minta bantuan dari puskesmas, gitu. Itu kalau by event ya. Kalau nggak ada event ya biasanya kita larikan ke rumah sakit terdekat sih. Rumah sakit terdekat. Ya di sini ada klinik apa namanya, istilahnya itu apa ya, lokasi kesehatan apa sih, klinik kesehatan terdekat ya, klinik. Ada DKT gitu kan, ada rumah sakit tentara angkatan, ada rumah sakit angkatan darat, ada juga puskesmas Danurjan, puskesmas Danurjan 2, terus ada lagi rumah sakit Bethesda, ada juga agak jauh dikit Panti Rapih gitu kan, gitu. Biasanya kita larikan ke Rumah sakit terdekat. atau klinik terdekat, tapi alhamdulillah belum pernah ada kejadian. Iya. Belum ada. Sudah? Ada tambahan? Oke, mungkin kita cukupi sesi wawancara kita kali Oke, ini. Terima iya. kasih Bapak Irawan Ya, atas sama-sama. kesediaannya untuk menjadi narasumber dan sudah meluangkan waktunya untuk kita wawancarai. Oke, sama-sama. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ya, banyak, oke, Bapak. semoga sukses. Amin. Ya. Nah, oke, kita tutup saja. Sekian dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Baik, banyak. terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Oke, jadi saya kirim Pak. Boleh Boleh, Pak.